Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi malam wabarakatuh. dan salam sejahtera buat kita semua. Malam ini yang presentasi siapa ya? Nur Dwi Putri sama Fitri Amelia, Pak. Fitri Amelia udah ada ya? Udah, Pak. Oke, bentar. Saya setting dulu untuk menjadi co-host ya. Oke, silakan Nur Dwi Putri ya. Iya, Pak. Sudah bisa di-share screen-nya? Belum, Pak. Belum bisa. Belum bisa. Eh, Salsa itu, Pak, yang jadi hostnya. Oh, si Salsa ya. Iya, salah. Oke, udah silakan Nur Dwi Putri. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melakukan presentasi walaupun secara online. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan terhormat Bapak Dahliusmanto selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Administrasi Jaringan dan teman-teman sekalian yang hadir pada malam hari ini. Baiklah, kami dari kelompok 2, saya Fitri Amelia dan teman saya Nur Dwi Putri akan mempresentasikan tentang Telnet server dan FTP server. Baiklah, pembahasan pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu pengertian Telnet server. Telnet merupakan singkatan dari Telecommunication Network. Telnet dikembangkan pada tahun 1969 dan distandarisasikan sebagai Internet Engineering Task Force yang merupakan salah satu standar internet pertama kalinya. Telnet adalah sebuah protokol jaringan client server yang memungkinkan adanya akses remote login komputer tujuan dalam sebuah jaringan. Lanjut, Put. Telnet dapat diartikan juga sebuah protokol jaringan yang digunakan pada jaringan internet atau area lokal untuk menyediakan fasilitas komunikasi interaksi dua arah berorientasi teks menggunakan koneksi virtual terminal. Kemudian, Telnet terkoneksi dalam
ke dalam jaringan komputer dengan menggunakan port 23. Adapun fungsi dan cara kerja telnet yaitu fungsi dan cara kerja telnet client. Yang pertama, menghubungkan dan membuat koneksi antara TCP network, transfer control protokol dengan perangkat dan server yang ada, mendapatkan input dari remote host atau user yang meminta kode ke perangkat tersebut, melakukan format ulang input user dan mengubahnya ke bentuk format standar dan mengirimkan format tersebut ke server. Hilang suaranya, Nur Dwi Putri. Iya, Pak, bentar. Ya. Kayaknya Fitri hilang jaringan, Pak. Jadi biar saya lanjutkan. Selanjutnya yaitu menerima output server dan mengubah format standar tersebut untuk menampilkan data pada layar komputer Anda. Yang kemudian selanjutnya yaitu telnet server. Memberikan informasi pada klien network jika komputer user sudah melakukan koneksi melalui internet. Lalu mendapatkan request dari klien dalam format standar dan menjawab dan menjawab permintaan tersebut. Terakhir, server akan mengirimkan akses kepada klien dengan format standar. Kemudian menunggu dan menjawab request lainnya dari server sembari melakukan koneksi remote jarak jauh antara remote host dan klien. Fitri, sudah ada, Fit? Sudah, Put. Oke. Maaf, Pak, jaringan saya tadi hilang. Karena tadi hujan kali ya, jaringannya agak lemot. Ya, dilanjut. Kemudian contoh remote connection. Yang pertama, Windows Remote Desktop, yaitu aplikasi ini telah terintegrasi pada sistem operasi Windows. Aplikasi ini sudah terinstall secara default. Dengan aplikasi ini, maka kita tidak perlu melakukan penginstalan dan tidak perlu mendownload apapun apabila ingin menggunakan aplikasi ini. Kemudian, yang kedua, remote utilities. Salah satu aplikasi remote komputer yang dapat menghubungkan kedua komputer yaitu remote utilities atau seringkali disebut sebagai Internet ID. Dengan bantuan aplikasi ini, maka kita bisa melakukan pengontrolan sampai dengan 10 komputer sekaligus. Selanjutnya, TeamViewer.
Aplikasi ini merupakan jenis aplikasi remote yang paling diandalkan karena fitur yang ditawarkan sangat banyak dan tidak akan mengalami kesulitan ketika melakukan penginstalan dan menggunakannya. Kelebihan dari aplikasi ini yaitu tidak harus mengubah konfigurasi router maupun firewall pada jaringan internet Anda. Tinggal kita mengkonek saja. Kemudian yang keempat ada MI Admin, jenis aplikasi yang paling portable karena pengaturannya yang paling sederhana. Jika dilihat dari sisi hostnya, maka pengguna aplikasi ini mampu bekerja dengan cara menghubungkan antara komputer yang satu ke komputer yang lain dengan melalui ID sesuai yang telah disediakan aplikasi. Lanjut, Put. Yang kelima ada AeroAdmin. AeroAdmin disebut sebagai aplikasi remote untuk desktop yang digunakan paling mudah untuk saat ini. Hal ini dikarenakan pada aplikasi ini hampir tidak memiliki pengaturan sesuai yang dibutuhkan. Maka untuk semuanya dilakukan dengan cara to the point atau cara yang lebih tepat. Sehingga aplikasi ini sangat cocok digunakan dalam kondisi dadakan. Yang keenam, Ultra VNC. Untuk aplikasi Ultra VNC ini hampir sama dengan aplikasi Remote Utilities karena untuk server maupun vPort yang diinstal dalam kedua komputer ini, maka untuk viewer ini sendiri pun bisa digunakan dalam melakukan pengontrolan pada server. Anda pun dapat melakukan pemilihan ketika ingin melakukan penginstalan viewer, server, atau bahkan keduanya. Selanjutnya, cara instalasi dan konfigurasi telnet. Yang pertama dilakukan yaitu instalasi telnet di 1 dan 3. Langkah A, kita masukkan perintah apt-get install telnet di cmd command prompt. Kemudian kita selanjutnya konfigurasi telnet client di Windows. Yang pertama melakukan konfigurasi telnet client pada Windows. Di sini contohnya pada Windows 8.1. Kemudian masuk ke control panel atau program, kemudian klik turn. Kemudian klik turn Windows, feature on or off. Cari dan beri tanda cek pada telnet client. Dapat dilihat pada gambar di bawah. Kemudian setelah itu diklik tombol OK. Secara otomatis Windows akan melakukan instalasi server service telnet. Selanjutnya kita menguji coba. Ubah IP client menjadi satu jaringan dengan server terlebih dahulu supaya dapat terhubung ke server. Kemudian kita membuka cmd. Kemudian kita akan mengetik telnet, kemudian memasukkan IP address yang akan dituju. Selanjutnya, setelah itu akan muncul tampilan seperti gambar di bawah. Kemudian kita akan mengisikan root login dan password. Setelah kita login dan memasukkan password, akan tampil seperti gambar. Kemudian jika sudah muncul seperti gambar di atas, berarti kita sudah berhasil melakukan login menggunakan telnet. Kemudian testing telnet.
Untuk mentes telnet apakah terhubung ke CMD, kita tekan tombol CTRL-R yang kita buat di CMD, lalu kita enter, lalu gunakan perintah dengan skema telnet, nama domain port yang akan dicek. Contoh ada gambar pada di bawah ini. Jika status open, maka akan muncul informasi terkait port tersebut dan informasi server yang digunakan seperti screenshot berikut. Baiklah, selanjutnya yaitu FTP server. File Transfer Protocol atau FTP adalah protokol internet yang digunakan untuk urusan pengiriman data dalam jaringan komputer seperti upload dan download file yang dilakukan oleh FTP client dan FTP server. FTP ini bekerja menggunakan salah satu protokol yang dapat diandalkan untuk urusan komunikasi data antara klien dan server, yaitu protokol TCP yang menggunakan port nomor 21. Port nomor 21 ini digunakan untuk mengirimkan komen atau perintah. Oleh karena itu, port 21 dimaksudkan khusus untuk mengirim sediakan agar file dapat saling bertukar informasi jika file transfer protokol tersebut menerima permintaan dari klien FTP. FTP client bertugas untuk meminta koneksi kepada file transfer protokol server dengan tujuan agar antar file dalam FTP dapat saling bertukar informasi. Fungsi FTP server. Yang pertama, dalam melakukan pertukaran file antar komputer dengan mudah, walaupun file tersebut memiliki ukuran yang besar. Yang kedua, bagi pemilik website, dengan adanya FTP, mereka dapat melakukan backup website mereka dengan mudah. Yang ketiga, FTP ini menyediakan transfer data yang reliable dan efisien, karena setiap pengguna tidak memerlukan tahapan-tahapan yang rumit untuk memperoleh suatu file atau mentransfer suatu file. Yang keempat, FTP ini memfasilitasi tiap pengguna untuk melakukan transfer data secara dua arah. Artinya, jika FTP digunakan dalam sebuah perusahaan, maka setiap pemimpin perusahaan mampu mengirimkan file kepada karyawannya dan sebaliknya, dengan menggunakan server yang sama. Yang kelima, transfer data atau file dapat dilakukan dengan mudah dan terorganisir. Prinsip dan cara kerja FTP. Satu-satunya metode yang digunakan oleh FTP adalah mode autentikasi standar, di mana diperlukan username dan password untuk mengakses data. Wah, logout ya. Keluar ya siapa sih? Dwi Putri tadi ya.
Mana nih si Nur Dwi Putri? Iya Pak, sinyalnya tadi Nurul Putih lagi jelek Pak, katanya hujan di dekat rumahnya. Oh, Ini hujan lagi ya? nyoba masuk lagi Pak. Oh iya. Masih hujan ya di sana ya? Iya Pak. Maaf Pak, jaringan saya hilang. Oke, lanjut. Hostnya belum disable Pak. Hostnya ya. Iya, terkeluar tadi Pak. Oke. Baiklah, akan saya lanjutkan. Eh, FTP ini dapat dilakukan dengan mode aktif maupun pasif. Dalam mode aktif, server berperan aktif untuk menyetujui permintaan data. Dalam mode pasif, server akan mempertahankan koneksi yang berarti pengguna bisa membuat saluran data dan saluran perintah. Server di sini dianalogikan tetap mendengarkan perintah, namun tidak ikut berpartisipasi aktif dan lebih mengandalkan perangkat yang menangani sebagian besar tugasnya. Kemudian instalasi dan konfigurasi FTP. Yang pertama, install terlebih dahulu profpd dengan perintah apt get install profpd seperti gambar di bawah ini. Kemudian akan muncul gambar seperti di bawah ini dan pilih standalone. Yang ketiga, langkah selanjutnya, buka file konfigurasi FTP server dengan perintah nano _etc _profpd _profpd.conf. Setelah itu tambahkan teks yang ada di kotak kuning pada bagian baris paling akhir seperti gambar di bawah ini. Jika sudah, langsung saja simpan dengan menekan kombinasi keyboard Ctrl+X lalu Enter. Agar FTP bisa berjalan, restart FTP server dengan perintah service profpd restart, seperti gambar di bawah ini. Yang keenam, lalu tambahkan user baru dengan memberikan perintah add user, kemudian nama user, dan berikan password sesuai keinginan. Pada baris full name dan lain-lain, skip saja dengan meng-enter-enter, dan beri huruf Y pada informasi yang korek, seperti gambar di bawah ini. Kemudian testing FTP server. Untuk pengujiannya, coba untuk masuk menggunakan browser. Kemudian ketik IP address yang sudah dibuat tadi, kemudian IP address laptop masing-masing, kemudian masukkan username dan password yang telah dibuat tadi, lalu login. Jika muncul seperti gambar di bawah ini, maka FTP servernya sudah berhasil. Sekian dari kelompok saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Yes. Silakan bagi yang ingin bertanya. Izin Pak, saya ingin Ya. bertanya. Sultan Kamil, silakan. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada kelompok penyaji yang telah menyampaikan materinya tadi. Nah, saya ingin bertanya sedikit gitu kan. Tadi kan kita membahas tentang Telnet gitu kan. Salah satu contoh dari aplikasi Telnet itu kan ada namanya TeamViewers. Nah, kemudian ada juga Putih, ada juga Excel, Mobile Extreme, dan lain-lain. Nah, bedanya antara Putih dengan yang si TeamViewers ini kan, kalau Putih itu kan berupa komen-komen kan yang kita berikan kepada server, dan nanti perintahnya itu tergantung komen apa yang kita berikan kepada si Putihnya tersebut. Nah, sedangkan untuk TeamViewers ini kan versi lebih canggihnya. Kita bisa mengatur
laptop atau mengatur komputer atau server yang berjauhan dari kita menggunakan jaringan internet. Nah, saya sendiri juga pernah mencoba sejenis TeamViewers ini, itu namanya AnyDesk. Nah, itu sangat membantu untuk pekerjaan remote gitu. Jadi kita bisa mengambil file dari laptop seseorang dan mengirimkannya kembali ke laptop kita atau melakukan beberapa editing lah di dalamnya gitu kan. Nah, tapi kendalanya ialah untuk jaringan internetnya. Nah, jadi kita memang harus membutuhkan jaringan internet yang benar-benar kuat gitu. Apalagi kalau dalam pekerjaan tentunya dituntut untuk cepat gitu kan. Nah, ada tidak solusi dari teman-teman kelompok penyaji bagaimana cara untuk menanggulanginya agar transfer datanya itu bisa lebih cepat gitu. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan lagi. Izin bertanya, Pak. Ya, Salsabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya untuk kelompok 2. Jadi tadi ada dibahas tentang FTP. Jadi FTP itu bisa untuk mendownload atau mengupload file. Jadi kejadian biasanya kan file itu bisa saja bocor saat proses pengiriman datanya. Apakah file yang di-download maupun upload melalui FTP ini aman dalam melindungi datanya? Sekian pertanyaan saya, terima kasih. Oke, mungkin pertanyaan yang terakhir ya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, kalau tidak ada, cukup 2 ya. Baik, Pak. Terima kasih yang sudah bertanya. Mungkin saya membutuhkan waktu untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Terima kasih. Ya, oke. Nah, sambil jawabannya dicari ya. Nah, kebetulan Zoom-nya ini hanya gratisnya 40 menit ya. Jadi nanti akan ada pemberitahuan akan habis waktunya. Nah, jadi nanti mungkin kalau waktunya tidak cukup ya, si kelompok penyaji nanti bisa menjawabnya ya melalui WA group ya. WA group yang kita punya nanti bisa dijawab di situ. Nah, Baik, mungkin Pak. sedikit saya tambahkan tentang tadi telnet dengan FTP ya. Nah, telnet tadi kan dia sama dengan penggunaan untuk aktivitas remote ya. Nah, di mana di situ 2 buah komputer yang berada di tempat yang tidak sama itu bisa dikontrol oleh sebuah komputer yang lainnya. Nah, biasanya aplikasi di Windows untuk telnet itu contohnya penggunaan aplikasi TeamViewer ya. Nah, jadi bagi yang sudah pernah menginstal dan menjalankannya akan paham sekali ya fungsi-fungsi daripada telnet ada di sana ya. Bagaimana seseorang bisa mengontrol komputer orang lain ya yang jauh dan tempatnya tidak tahu di mana ya. Nah, terus juga tadi telnet itu dia menggunakan port berapa tadi Adik kalau masih ingat? Port 23 ya. Nah, terus FTP. Nah, FTP ini kan singkatan dari File Transfer Protocol ya. Nah, untuk FTP ini dia memakai port nomor berapa, Adik? 21, Pak. Ya, benar ya. Jadi FTP menggunakan port 21. Nah, biasanya FTP ini pada saat kita mau terhubung ya, itu ada proses ya. Nah, proses di mana kita harus login dulu ya, menggunakan akun dan password. Dan terkadang ya orang-orang yang biasanya untuk berniat tidak baik
ya, ingin melakukan peretasan, ya, melakukan intrusion. Nah, biasanya mereka menggunakan username-nya dengan nama anonymous, ya, anonymous. Nah, jadi seolah kita tidak tahu ini usernya siapa, ya. Nah, FTP tadi menggunakan port 21. Nah, FTP ini sangat terkenal sekarang, ya, untuk file-file transfer protokol. Contohnya tadi itu penggunaan aplikasi putih, ya. Nah, aplikasi putih, nah, biasanya contohnya pada saat kita berlangganan hosting, ya. Nah, misalnya kita mau menjalankan rancangan website kita secara online di internet. Nah, tentunya kita kan harus mengupload, ya, file-file yang diperlukan untuk internet tersebut, ya. Nah, biasanya untuk memindahkan data-data yang ada di komputer seseorang, ya, untuk bisa disimpan di hosting, ya, biasanya mereka menggunakan aplikasi FTP, ya. Nah, padahal servernya kita tidak tahu letaknya di mana. Jadi kita hanya copas saja, ya, copy dan paste kepada folder yang telah dibuat. Nah, terus secara otomatis dia akan bisa terupdate, ya, dan dijalankan sebagaimana biasanya. Oke, saya rasa nanti jawabannya nanti disampaikan melalui WA Group saja, Adik-adik, ya, karena waktunya 40 menit nih, sudah mau habis, ya. Baik, Pak. Oke, terima kasih adik-adik semua, ya. Tim penyaji juga, ya, yang membahas hari ini tentang Telnet, ya, Telecommunication Network dengan FTP, File Transfer Protocol, ya. Kita tutup, ya, dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ya, dan salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kita screenshot dulu, ya, screenshot Iya, Pak. kehadiran, ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik, adik-adik, ya, kita live, ya. Iya, Pak.